Selamat pagi semua anak didik kami kelas 11 MIA. Semoga semua tetap sehat dan tetap bersemangat. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita. Kali ini kita akan masuk pada pembelajaran gelombang mekanik bagian yang ketiga. Adapun pokok pembahasan kita kali ini adalah mengenai gelombang stasioner. Gelombang stasioner itu sendiri terdiri dari dua jenis. Yang pertama, gelombang stasioner pemantulan ujung terikat. Yang kedua, gelombang stasioner pemantulan ujung bebas. Pada kesempatan ini, yang akan kita pelajari adalah gelombang stasioner pemantulan ujung terikat. Baik, pembelajaran kita akan segera kita mulai. Mari kalian perhatikan dengan serius. Kita perhatikan di sini, judul awal pembelajaran kita adalah mengenai gelombang stasioner. Terlebih dahulu kita perhatikan definisi gelombang stasioner. Gelombang stasioner yang disebut juga dengan gelombang diam atau gelombang berdiri atau gelombang tegak merupakan hasil perpaduan atau superposisi antara gelombang datang dan gelombang pantul. Yang berikutnya syarat gelombang datang dan gelombang pantul. Gelombang datang dan gelombang pantul harus bersifat koheren, yaitu amplitudo, frekuensi, periode, dan cepat rambat sama besar. Yang berikutnya jenis gelombang stasioner. Ada dua jenis. Yang pertama adalah gelombang stasioner pemantulan ujung terikat, di mana gelombang pantul berbeda fase dengan gelombang datang sebesar 1/2 atau V radian. Yang kedua adalah gelombang stasioner pemantulan ujung bebas, di mana gelombang datang dan gelombang pantul memiliki fase yang sama. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah mengenai gelombang stasioner pemantulan ujung terikat. Kita perhatikan inti dari pembahasan kita adalah gelombang stasioner pemantulan ujung terikat. Kita misalkan ada seutas tali seperti ini dengan panjang L. Tali ini memiliki dua ujung, yaitu ujung sebelah kiri yang kita sebut nanti sebagai titik asal getaran dan ujung sebelah kanan yang kita sebut sebagai ujung terikat seperti ini. Dan ujung sebelah kanan yang merupakan ujung terikat atau ujung tetap, di sini nanti X sama dengan 0. Nah, selanjutnya dari titik asal getaran kita berikan usikan atau gangguan secara kontinu, maka sepanjang tali ini akan terjadi gelombang transversal yang menuju ujung terikat. Kita perhatikan gelombang datangnya kira-kira seperti ini. Nah, selanjutnya karena ujung sebelah kanan adalah ujung yang tetap, maka gelombang datang ini nanti akan dipantulkan dengan fase yang berbeda. Kita perhatikan gelombang pantulnya kira-kira seperti ini. Nah, kemudian gelombang yang datang tadi yang berwarna biru kita sebut sebagai gelombang Y1 dan yang berwarna merah yang kita sebut sebagai gelombang pantul ini kita buat sebagai Y2. Selanjutnya, di sepanjang garis horizontal ini, kita akan tentukan sebuah titik sembarang yang kita ukur dari ujung terikat sejauh X. Titik sembarang itu kita misalkan sebagai titik P. Kemudian untuk Y1 dan Y2 kita akan membuat persamaannya masing-masing. Yang pertama untuk Y1 yang merupakan gelombang datang. Persamaan untuk Y1 dapat kita tuliskan Y1 sama dengan A sinus omega T dikurang K dikali dengan XP. Di mana jarak titik P diukur dari titik asal getaran itu akan sama dengan panjang tali dikurang dengan X. Sehingga Y1 ini akan sama dengan A sinus omega T dikurang K dikali dalam kurung L dikurang dengan X. Selanjutnya kita akan membuat persamaan untuk Y2 yang kita sebut sebagai gelombang pantul. Di mana persamaan untuk Y2 bisa kita tuliskan
Y2 sama dengan A sinus omega T dikurang K dikali dengan XP. Di mana untuk gelombang pantul di titik P itu akan memiliki jarak, perhatikan, L ditambah dengan X. Maka Y2 akan sama dengan A sinus omega T dikurang K dikali dalam kurung L ditambah dengan X ditambah dengan V. Kita perhatikan V di sini adalah merupakan beda sudut fase antara gelombang datang dan gelombang pantul. Untuk gelombang pantul itu terjadi beda sudut fase sebesar, perhatikan di sini, ini sama dengan 180 derajat atau dalam radian itu menjadi V radian. Kemudian persamaan Y2 ini kita akan ubah dengan mengingat aturan sinus, di mana sinus dalam kurung A ditambah dengan V itu sama dengan negatif sinus A. Nah, sekarang kita perhatikan persamaan Y2, di mana bagian omega T dikurang K dikali L ditambah dengan X ini kita misalkan sebagai A. Maka persamaan Y2 akan sama dengan negatif A sinus omega T dikurang K dikali dalam kurung L ditambah dengan X. Karena kita sudah menentukan persamaan Y1 dan Y2, maka selanjutnya kita sudah bisa menentukan persamaan simpangan pada sebuah titik sembarang yang kita misalkan titik P. Gelombang stasioner itu adalah penjumlahan gelombang datang dan gelombang pantul. Maka simpangannya kita buat dengan YS, S inilah singkatan dari stasioner, sama dengan Y1 ditambah dengan Y2. Persamaan Y1 dan Y2 yang telah kita buat ini kita jumlahkan ya seperti ini. Nah, kemudian kita ingat aturan sinus, di mana sinus A dikurang sinus B itu akan sama dengan 2 sinus setengah dalam kurung A dikurang B dikali kosinus setengah dalam kurung A ditambah dengan B. Kita perhatikan persamaan yang ini. Nah, sekarang bagian ini kita misalkan dia sebagai A. Kemudian bagian ini kita misalkan dia sebagai B. Maka dengan mengikuti aturan sinus ini, maka persamaan YS akan menjadi 2A sinus setengah ya. A dikurang dengan B ya. A dikurang dengan B, kemudian dikali cos setengah, ini cos setengah, A ditambah B. Ini A, kita tambah dengan B seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah nilai K ini kita kali masuk ke dalam kurung ya. Demikian juga yang ini juga dan yang ini. Maka persamaan YS itu akan sama dengan 2A dikali sinus setengah omega T ini kali masuk negatif KL ditambah dengan KX dikurang dengan omega T ini juga kali masuk ke dalam negatif KL dikurang KX dikali kosinus setengah omega T dikurang KL ditambah dengan KX tambah dengan omega T dikurang dengan KL dikurang dengan KX. Sekarang kita perhatikan bagian yang di sini, maka di sini akan ada bagian yang saling menghabiskan ya. Atau ketika dikurangkan atau dijumlah itu akan sama dengan 0. Yang pertama kita perhatikan untuk omega T ya. Omega T ini akan habis dengan ini karena omega T dikurang omega T habis. Selanjutnya yang ini negatif KL dikurang KL, maka ini juga akan habis ya. Selanjutnya untuk bagian yang di sini KX ya dikurang KX itu akan habis. Maka selanjutnya ini tadi yang sudah kita habiskan sebagian, maka persamaan YS akan sama dengan 2A dikali sinus setengah. Ya, kita perhatikan di sini KX dikurang KX berarti menjadi 2KX. Kemudian kita kali dengan kosinus setengah ya, kosinus setengah. Omega T ditambah dengan omega T 2 omega T. Kemudian negatif KL dikurang dengan KL akan sama dengan negatif 2KL. Maka YS akan sama dengan 2A sinus KX dikali dengan kosinus dalam kurung omega T dikurang dengan K dikali dengan L. Di manakah ini
kita sebut sebagai bilangan gelombang. Ini sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya ya, akan sama dengan 2V per lambda dalam satuan meter pangkat negatif 1. Selanjutnya di dalam persamaan ini ada omega yang kita sebut sebagai kecepatan sudut atau disebut juga dengan frekuensi sudut ya, hubungannya dengan periode sama dengan 2V per T atau terhadap frekuensi sama dengan 2VF dengan satuan radian per sekon atau radian sekon pangkat negatif 1. Kemudian kita perhatikan bagian 2A dikali sinus KX ya. Ini adalah merupakan AS atau amplitudo gelombang stasioner untuk pemantulan ujung yang terikat. Sehingga persamaan simpangan bisa kita tuliskan menjadi YS sama dengan AS ya, amplitudo gelombang stasioner dikali dengan kosinus dalam kurung omega T dikurang dengan KL. Nah, selanjutnya kita akan menentukan letak titik-titik simpul atau S, yaitu di mana simpul itu menyatakan simpangan Y sama dengan 0. Yang kita ukur dari ujung yang terikat. Kita perhatikan gambar gelombang stasioner yang tadi. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini, maka yang disebut dengan simpul atau simpangan 0 itu sudah jelas ya, yaitu perpotongan terhadap garis horizontal. Maka untuk pemantulan ujung yang terikat, maka di sini ya adalah merupakan simpul pertama. Kemudian yang berikutnya yang simpangannya 0 berarti di titik ini ya. Berarti di sini kita sebut sebagai simpul yang kedua. Selanjutnya ini simpul yang ketiga, dan kemudian ini simpul yang keempat, dan seterusnya. Kemudian jika kita perhatikan ya, jarak titik simpul itu dari gambar ini bisa kita lihat sendiri atau kita ukur sendiri. Letak simpul ke-1 yang di sini ya, karena kita ukur dari ujung yang terikat, di mana di sini adalah posisi X sama dengan 0, maka simpul pertama dari ujung terikat itu sama dengan 0, nggak ada jaraknya. Kemudian simpul yang kedua berarti di sini ya. Dari titik ujung terikat sampai S2 di sini, ini adalah membentuk sama dengan setengah gelombang ya, setengah gelombang atau 1/2 lambda. Kemudian simpul yang ketiga ya, diukur dari ujung yang terikat, ini akan sama dengan lambda. Kemudian letak simpul yang keempat itu akan sama dengan 3/2 lambda, dan seterusnya. Atau dengan persamaan bisa kita tuliskan seperti ini ya. Persamaan letak simpul yang ke N. Bisa kita gunakan persamaannya X N tambah 1 sama dengan N dikali lambda per 2, di mana N itu adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sekarang untuk N sama dengan 0, berarti X-nya adalah X1. Artinya simpul yang pertama atau simpul ke-1. Jika kita masukkan N sama dengan 1, berarti di sini nanti akan menjadi X2, artinya simpul yang kedua. Kemudian untuk N sama dengan 2, berarti simpul yang ketiga, dan seterusnya. Kemudian kita akan menentukan letak titik-titik perut yang disimbolkan dengan P, yaitu simpangan maksimum atau kita sebut juga sebagai amplitudo. Kita perhatikan tadi gambar gelombang stasioner untuk pemantulan ujung yang terikat tadi. Nah, kalau kita perhatikan di sini yang menjadi titik perut itu adalah pertengahan yang di sini ya. Di titik ini adalah titik perut. Ini juga merupakan titik perut. Artinya dari titik ini kita tarik ke atas itu sama dengan amplitudo ya. Demikian juga dengan ke bawah. Maka amplitudo pertama atau perut pertama bisa kita tuliskan di sini. Ini P1, kemudian P selanjutnya berarti di sini dia. Kemudian P3, kemudian P4, dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini, jarak perut 1 dari ujung terikat berarti jarak dari sini ke titik ini ya. Berarti ini akan sama dengan 1/4 lambda ya, 1/4 lambda. Kemudian P2 ya, P2 dari ujung yang terikat itu akan sama dengan 3/4 lambda ya. Dari titik ini ke sini kan itu sama dengan setengah.
Kemudian dari sini ke sini sama dengan 1/4. Berarti jaraknya semua sama dengan 3/4. Kemudian untuk letak perut ketiga yang ini, itu akan sama dengan 5/4 lambda. Dan letak perut yang keempat itu akan sama dengan 7/4 lambda dan seterusnya. Atau dengan persamaan bisa kita tuliskan ya, persamaan letak perut yang ke n itu akan sama dengan xn ditambah 1 sama dengan 2n tambah 1 dikali lambda per 4, di mana n itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau kita ambil nilai n sama dengan 0, berarti di sini adalah x1, artinya perut ke-1. Kalau kita ambil n sama dengan 1, berarti di sini nanti akan x2 ya, berarti perut yang kedua. Dan untuk n sama dengan 2, berarti di sini akan x3, merupakan perut yang ketiga dan seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai gelombang stasioner untuk pemantulan ujung yang terikat, kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. Sepotong tali yang panjangnya 5 meter, salah satu ujungnya terikat kuat sedangkan ujung yang lainnya digerakkan secara kontinu dengan amplitudo 25 cm dan frekuensi 2 Hz. Jika coba rambat gelombang pada tali 3 meter, tentukanlah amplitudo gelombang stasioner pada suatu titik yang terletak 1,5 meter dari titik asal getaran. Kita buat pembahasannya. Dari keterangan soal disebutkan panjang tali L itu sama dengan 5 meter, amplitudo 25 cm sama dengan 0,25 meter, frekuensi F 2 Hz, cepat rambat V sama dengan 3 meter per sekon. Nah, kemudian di sini disebutkan amplitudo pada titik yang terletak 1,5 meter dari titik asal getaran. Maka X itu harus kita ukur dari titik ujung yang terikat, sehingga X-nya sama dengan L dikurang 1,5 meter ya. Berarti 5 dikurang 1,5 sama dengan 3,5 meter. Kita tentukan terlebih dahulu panjang gelombang lambda, yaitu perbandingan cepat rambat dengan frekuensi ya. Cepat rambat 3 meter per sekon, frekuensinya sama dengan 2 Hz, maka lambda sama dengan 1,5 meter. Kemudian yang perlu kita cari adalah bilangan gelombang K sama dengan 2V per lambda. Sama dengan 2V dibagi lambda tadi sudah dapat 1,5, maka bilangan gelombang sama dengan 4V per 3 meter pangkat negatif 1. Amplitudo gelombang stasioner ujung terikat yang sudah kita tentukan tadi, AS sama dengan 2A dikali sinus KX. Maka AS sama dengan 2 dikali A 0,25 dikali dengan sinus K sama dengan 4/3 V dikali 3,5. Maka hasilnya adalah 0,5 dikali sinus 14 V per 3. Maka simpangan gelombang maksimum atau amplitudo AS itu sama dengan 0,43 meter. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 2. Jika persamaan gelombang stasioner pemantulan ujung terikat YS sama dengan 0,4 sinus 20 Vx kosinus 60 Vt dengan Y dan X dalam meter, tentukanlah letak simpul keempat. Kita buat pembahasannya. Nah, kita tuliskan persamaan simpangan yang sudah kita tentukan tadi ya. YS sama dengan 2A sinus Kx dikali kosinus omega T dikurang dengan KL. Selanjutnya adalah kita tuliskan persamaan simpangan pada soalnya, yaitu YS sama dengan 40 sinus 20 Vx dikali kosinus 60 Vt. Sekarang kita perhatikan posisinya ya. Kalau kita perhatikan persamaan simpangan yang sudah kita turunkan tadi dan persamaan soal, maka nilai K yang ini ya, itu akan sama dengan 20 V. Sehingga K sama dengan 20 V yang sama dengan persamaan K itu sama dengan 2 V per lambda. Maka lambda sama dengan 2 V dibagi dengan 20 V sama dengan 0,1 meter. Kemudian letak simpul yang ke N ya. X N tambah 1 sama dengan N dikali lambda per 2 ya, di mana N dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk simpul yang keempat ya, berarti N akan sama dengan
3 ya. Kita masukkan N sama dengan 3 pada persamaan ini, maka X 3 tambah 1 sama dengan 3 dikali lambda per 2. Ya, sehingga X4 sama dengan 3 dikali lambda sama dengan 0,1 per 2 itu akan sama dengan 0,15 meter. Kemudian kita perhatikan contoh soal yang nomor 3. Amplitudo gelombang datang dan gelombang pantul yang membentuk gelombang stasioner pemantulan ujung terikat adalah 20 cm. Jika letak perut ketiga dari ujung terikat sejauh 50 cm, tentukanlah persamaan simpangan maksimum gelombang stasioner. Kita buat pembahasannya. Nah, letak perut ke N yang sudah kita buat tadi, Xn tambah 1 sama dengan dalam kurung 2N tambah 1 dikali lambda per 4 ya, di mana N dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk perut yang ketiga ya, untuk perut yang ketiga di sini disebutkan perut yang ketiga, berarti N itu akan sama dengan 2 ya. Maka N sama dengan 2 kita masukkan pada persamaan ini, di mana letaknya tadi sama dengan 50 cm ya, sama dengan 2 dikali N ya, berarti 2 dikali 2 ditambah dengan 1 dikali dengan lambda per 4. Sehingga dari persamaan ini kita bisa memperoleh panjang gelombang lambda sama dengan 40 cm. Nah, selanjutnya amplitudo gelombang stasioner pemantulan ujung terikat, di mana amplitudonya sama dengan 2 dikali A dikali sinus Kx, di mana A itu adalah amplitudo gelombang datang dan pantul 20 cm, bilangan gelombang K sama dengan 2V per lambda sama dengan 2V dibagi dengan 20 sama dengan 0,1 V cm pangkat negatif 1. Maka nilai A, nilai K kita masukkan pada persamaan AS ini, maka persamaan simpangan maksimum gelombang stasionernya akan sama dengan 40 dikali dengan sinus dalam kurung 0,1 Vx dalam satuan cm. Kita perhatikan contoh soal yang keempat ya. Jika jarak antara perut keempat dengan simpul kedua suatu gelombang stasioner pemantulan ujung terikat adalah 50 cm, tentukanlah panjang gelombang penghasil gelombang stasioner. Kita buat pembahasannya. Kita awali dari letak perut keempat ya, letak perut keempat di mana N itu sama dengan 3 ya. Persamaannya Xn tambah 1 sama dengan 2N tambah 1 dikali dengan lambda per 4. Sehingga kalau N kita masukkan 3 ke persamaan ini, maka kita peroleh X4 sama dengan 2 dikali 3 ditambah dengan 1 dikali lambda per 4 sama dengan 7 lambda per 4. Kemudian letak simpul kedua, berarti N sama dengan 1 ya. Persamaan simpul, Xn tambah 1 sama dengan N dikali lambda per 2. Sehingga jika N-nya kita masukkan ke persamaan ini, maka kita peroleh X2 ya, sama dengan 1 dikali lambda per 2. Akan sama dengan lambda per 2. Kemudian 7 lambda per 4 kita akan kurangkan dengan lambda per 2 yang sama dengan 50 cm. Maka 7 lambda per 4 dikurang lambda per 2 sama dengan 50 cm. Maka hasil pengurangan ini sama dengan 5 lambda per 4 sama dengan 50 cm. Sehingga lambda kita peroleh 40 cm. Demikianlah pembelajaran kita kali ini mengenai gelombang stasioner pemantulan ujung yang terikat. Seperti biasa, di bagian akhir video ini saya buat soal latihan sebanyak 4 dan soal ini bisa kalian kerjakan secara mandiri. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetap semangat, selamat belajar buat kalian semua dan semoga sukses.